Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Nurfadila dengan NIM A01319029, kelas Manajemen Bisnis Industri Furnitur A, angkatan tahun 2019. Nah, di sini saya akan mempresentasikan website portofolio yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Komputer Web Design. Dalam membuat website portofolio, maka kita harus mengaktifkan Apache di XAMPP. Kemudian, kita juga membutuhkan text editor. Di sini saya menggunakan Notepad++. Nah, ini adalah elemen-elemen HTML yang telah saya tulis. Seperti ini. Kemudian lanjut saja ke web browser kita. Selanjutnya di web browser, di kotak pencarian kita tuliskan localhost / nama folder tempat kita menyimpan dokumen HTML / nama file HTML. Kemudian kita jalankan. Nah, ini adalah tampilan website portofolio saya. Seperti ini. Di bagian atas ada five icon, di sebelah title web, dan kemudian ada title web. Di bagian header body, ini ada brand logo, Windows Portfolio, kemudian di navigasi menunya, ada 5 menu yaitu Home, About, Skill, Portfolio, dan Kontak. Lalu ini adalah tombol switch untuk merubah tema atau mode gelap dan terang di website ini, seperti ini. Kemudian di bagian ini saya berikan efek parallax seperti rasi-rasi bintang. Kemudian ini ada icon tangan yang melambai-lambai. Kemudian ada gambar saya dan ada teks animasi. Jadi dia seperti mengetik. Lalu di sini ada icon sosial media saya. Nah, icon ini apabila diklik maka akan menuju ke beranda sosial media saya. Contohnya saya klik Instagram, dia akan membuka tab baru karena elemen HTML-nya blank. Dan ini adalah tampilan beranda dari Instagram yang saya klik tadi. Nah, kemudian saya close saja. Lanjut. Nah, di sini ada a little about me. Jadi ada deskripsi singkat mengenai saya. Kemudian di sini ada kotak lagi berisi gambar kurikulum vitae saya dan ada 2 tombol, download dan view. Nah, download ini untuk mengunduh CV saya seperti ini. Nanti akan muncul dialog download seperti ini. Kemudian ada tombol view. Nah, ini fungsinya hanya untuk melihat CV saya. Dia akan membuka di tab baru. Nah, bisa dilihat CV saya, bisa di zoom in, zoom out. Kemudian yang terakhir adalah di bagian footer website saya. Nah, di sini ada bagian footer sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, footer sebelah kiri berisi ini tadi brand logo project saya yaitu Windows Portfolio, dan kemudian ada sedikit kata-kata let's do our best, let's just try. Nah, di sini juga ada icon sosial media saya. Ini ada email. Email ini apabila diklik maka menuju ke halaman mail to email saya. Nah, di sini ini tampilan emailnya. Jadi ini sudah berada kepadanya, sudah ada email saya. Kemudian di sini bisa diisi subjek dan di sini isi email yang akan diemailkan kepada saya. Kemudian di bagian footer sebelah kanan ada form yang fungsinya sama untuk mengontak saya. Nah, ini bisa diisikan nama, email, dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada saya. Kemudian bisa di-send. Nah, kalau
form ini tidak diisi tapi kita pencet send, kita klik send, maka ada peringatan untuk harap isi bidang ini. Sekarang kita lanjut ke menu about. Nah, di menu about ini sama, headernya tetap seperti tadi. Ada brand logo, ada menu, ada toggle switch untuk mode gelap dan mode terang. Kemudian ada footer juga di sini. Fungsinya sama. Jadi di setiap menu nanti header dan footer ini akan selalu ada. Nah, di about me ini kita ulangi lagi, ada animasi float in up. Nah, seperti itu tadi. Jadi dia melayang ke atas. Nah, di about me ini ada deskripsi singkat saya. Ini ada foto saya. Kemudian di sini ada biodata saya, nama, tanggal lahir, usia, gender, email, nomor telepon, dan domisili. Kemudian di sini ada progress bar. Progress bar tentang technical skill saya dan personal skill saya. Seperti ini. Nah, kemudian di pendidikan ini ada card education. Nah, dia ada animasi seperti ini. Nah, ini berisi pendidikan saya selama SD sampai sekarang di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Selanjutnya ada UKM dan organisasi yang saya ikuti di kampus. Bentuknya juga card seperti ini. Nah, ini ada efek tulisan yang muncul ketika kursornya diarahkan ke gambarnya. Nah, di sini ini juga seperti ini. Kemudian lanjut ke skill. Nah, selanjutnya di skills ini ada titelnya, judulnya itu My Skills. Ini juga ada animasi floating up-nya. Kemudian di sini ada thumbnail software maupun aplikasi yang saya kuasai, dan di sini juga ada progress bar-nya, seberapa menguasainya saya terhadap aplikasi maupun software ini. Nah, kemudian di sini ada header, ada footer seperti biasa, dan titelnya karena ini di skill, titelnya menjadi benda skill, dan icon-nya juga masih ada. Lanjut ke portofolio. Nah, pada bagian judul portofolio ini juga sama, ada efeknya. Kemudian ini adalah portofolio yang pernah saya kerjakan. Nah, di sini tadi ada web design, ada branding, ini ada desain grafis, ini juga ada branding. Nah, setiap kita sentuh gambarnya maka akan muncul overlay abu-abu seperti ini, dan ada icon picture. Nah, ini kalau diklik maka gambarnya akan muncul seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kemudian untuk header dan footer sama seperti sebelumnya. Titel, karena ini ada di portofolio, titelnya menjadi benda portofolio. Lanjut ke kontak. Nah, di kontak ini juga ada card yang kalau disentuh dia akan muncul seperti ini. Ada kontak saya, ada logo lokasi, ini adalah alamat saya, telepon, ini nomor handphone saya, dan ini adalah email saya. Kemudian backgroundnya saya pakai background parallax lagi, dan di sini ada sosial media icon sama seperti di home tadi, penggunaannya dan fungsinya. Kemudian header dan footer di sini juga sama. Nah, website ini juga responsif ya, jadi dia bisa mengikuti. Nah, menunya, menu di header tadi dia jadi
logo garis 3 seperti ini, dan kalau diklik maka akan muncul menu di bagian sidebar, dan toggle di sini juga berfungsi. Kemudian saya coba ke halaman portofolio. Maka akan muncul halaman portofolio yang responsif dan fungsinya juga dapat berfungsi seperti biasa. Kemudian saya akan mengulas sedikit di halaman HTML-nya. Nah, ini adalah halaman HTML di bagian home tadi. Ini terdiri dari head, ada headnya, title, window, home, dan kemudian ini ada script dan link yang dipanggil untuk membuat style seperti website yang telah saya tampilkan tadi. Kemudian ini ada shortcut icon. Nah, ini untuk membuat logo di sebelah title tadi. Saya comparekan langsung saja. Nah, ini window home ada di sebelah sini, dan 5 iconnya ini ada di sebelah ini. Kemudian di body itu ada header. Nah, header ini karena ini websitenya halamannya responsif, jadi menunya ada di sidebar seperti ini. Nah, di menu sidebar ini juga udah dituliskan di HTML, yaitu ini site nav mobile demo, jadi seperti tampilan mobile. Terus kita lanjut ke gambar. Ini untuk gambarnya, dan teks animated text-nya ada I'm into ini elemennya untuk membuat animated text. Kemudian datanya dituliskan di sebelah ini, data words. Kemudian ada social icon. Nah, saya mengambil logo-logo social icon ini dari fontawesome.com. Di sini kitnya di sini saya ambil di fontawesome.com dan mendapatkan kit dari sana untuk menggunakan logo-logonya. Kemudian ini adalah bagian footernya, halaman HTML-nya, yaitu di sini footer. Nah, logo-logonya ini saya juga dapat di fontawesome.com. Ini adalah halaman HTML dari footer. Nah, halaman header dan footer tadi dipakai terus di setiap halaman HTML-nya. Lalu ini ada pemanggilan script. Lalu di sini ada about. Kurang lebih sama, hanya isinya yang berbeda. Di sini ada skill. Bagian title di setiap halaman saya ubah sesuai dengan isi halamannya. Kemudian di portofolio, ini juga portofolio, kontak, pindah kontak. Lalu untuk fungsi styling dan animasi, saya menyimpannya di bagian aset ini. Ada CSS dan JS. Ada cukup banyak karena saya ini bawaan dari free template yang saya unduh untuk membuat website saya. Dan kemudian di JS-nya juga ada JavaScript-nya untuk membuat animasi di website tadi. Sekian presentasi website portofolio yang bisa saya sampaikan. Banyak kurang dan salahnya, mohon dimaklumi karena masih dalam proses belajar. Dan semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat, tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.